Halo semuanya, saya dengan Nimadi Sriandani, saya seorang pelukis berasal dari Bali. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan lukisan saya ini yang berjudul The Sea That Dream of Heaven atau Laut yang Bermimpi Tentang Surga. Nah, lukisan ini saya buat dengan inspirasi dari kegelisahan saya terhadap situasi laut yang belakangan ini banyak tercemar oleh sampah-sampah plastik, kemudian polusi, limbah dan sebagainya. Belum lagi kisah-kisah penangkapan ikan, biota laut yang dijadikan hiasan gitu, ikan hias gitu, dan kerusakan terumbu karang. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa saya itu melukis ini ya, dengan harapan itu bisa mengkomunikasikan kepada penonton lukisan saya bahwa betapa pentingnya kita memelihara lingkungan hidup kita ini. Nah, jadi saya melihat situasi itu merasa sangat sedih, dan saya membayangkan jika seandainya laut itu bisa berbicara, betapa sedihnya laut mengalami kejadian seperti ini ya. Jadi saya rasa kalau kita tanya seandainya laut bisa bermimpi, maka jika ia bermimpi tentang surga seperti apakah yang laut maksudkan. Jadi saya rasa inilah surga yang diinginkan oleh laut, di mana laut berada di dalam kondisi yang sangat tenang, damai gitu ya, bersih, tidak ada polusi, tidak ada kerusakan, semua binatang laut, biota laut itu hidup dengan damai. Nah, ini yang ingin saya gambarkan di dalam lukisan ini. Nah, itu adalah salah satu yang menginspirasi saya ya. Nah, inspirasi yang lain itu saya dapatkan dari sebuah kejadian nyata. Ini real story yang terjadi di Bali, itu di daerah yang namanya Desa Pemuteran, di daerah Singaraja, Bali Utara. Nah, ini beberapa belas tahun yang lalu itu seorang pendeta itu merasa concern dengan situasi laut yang mengalami kerusakan seperti ini, memberikan saran untuk membuat bangunan suci atau tempat suci di bawah laut. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Akhirnya penduduk membuat pura atau tempat suci ini di bawah laut ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nah, karena areal itu dianggap suci, akhirnya orang-orang itu lebih berhati-hati ya, karena orang lebih menghargai, tidak berani buang sampah sembarangan, kemudian juga tidak berani mengambil hewan-hewan laut dengan sembarangan, tidak berani membom terumbu karang. Yang terjadi kemudian terumbu karang itu mulai bertumbuh dengan baik dan sehat. Akibatnya karena terumbu karang itu sekarang tumbuh dengan baik, jadi ikan-ikan dan biota lain itu pada berdatangan juga mencari makan di sana, tumbuh berkembang, kemudian beranak pinak, sehingga sekarang daerah itu menjadi sebuah taman indah bawah laut ya, taman terumbu karang bawah laut. Nah, sekarang bahkan menjadi tempat pariwisata. Jadi orang diizinkan untuk datang ke sana, penyelam gitu misalnya, tapi sebagai turis, tidak boleh mengambil apa-apa di sana. Tapi saya rasa sih turis juga tidak akan mengambil apa-apa jika mengetahui bahwa itu adalah tempat suci ya. Nah, jadi poin saya di sini adalah sebetulnya kita manusia itu jika mau, kita bisa melindungi alam kita, terutama laut ya dalam hal ini. Itu contohnya yang seperti kejadian di Desa Pemuteran ini. Jadi hanya berdasarkan sebuah keinginan, kemauan, dan kita lakukan. Jadi tidak dibutuhkan sebuah teknologi yang canggih untuk melindungi laut sebetulnya, tapi itu lebih dari keinginan kita manusia untuk memprotek alam, sehingga kita mendapatkan alam yang indah, alam yang sehat, dan yang ujung-ujungnya laut yang sehat misalnya itu kembali lagi ke manusia. Jadi kita juga akan mendapatkan hasil laut yang lebih sehat untuk kehidupan kita. Nah, jadi pesan saya di sini adalah yuk kita sayangi laut, kita wujudkan bersama-sama impian laut tentang surga. Jadi demikianlah cerita tentang lukisan saya ini yang berjudul The Sea That Dream of Heaven, yang saat ini sedang dipamerkan
di pameran seni rupa kontemporer Beyond Imagination 2 di Jakarta Design Center.